Oke, selamat pagi Kak Sam. Selamat pagi Kak Agung. Selamat pagi Kak Jody. Wah, kita juga sapa adik-adik di rumah ya Kak ya. Oke. Selamat pagi semua adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik di sini udah siap untuk memuji nama Tuhan nih Kak. Amin. Karena mereka semua juga mau mengucap syukur kepada Tuhan ya Kak ya. Iya betul ya. Semua berkat yang telah Tuhan sediakan dan juga kita sudah nikmati, kita akan puji Tuhan pada pagi hari ini. Nah, pujian yang pertama apa nih Kak? Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena perlindungan-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan, buat kami semua, buat guru-guru sekolah minggu di sini Tuhan, dan juga adik-adik semua yang ada di rumah Tuhan. Engkau yang selalu melindungi kami semua. Tidak kurang satu apapun Tuhan, kalau kami pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur, kami memulai acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kak Agung tahu nggak, salah satu cara kita untuk membesarkan nama Tuhan, untuk senantiasa kita membesarkan nama Tuhan adalah kita dengan memuji Tuhan. Amin. Nah, Gitu ya, itu Kak, ya? dia, ya. Nah, karena Tuhan senang kalau kita bisa memuji Tuhan dengan tulus ya Kak ya. Amin. Gitu. Itu yang senantiasa kita harapkan ya, Iya. dari adik-adik semua, Betul. baik yang yang sudah ikut ibadah di gereja maupun yang ibadah online betul, seperti saat karena ini. adik-adik di sini ada yang sudah ikut ibadah online ya Kak ya. Betul. Kak Ibadah Agung. online di rumah ataupun ibadah offline di gereja. Di gereja, Ya. oke. Yuk kita mau lanjutkan pujian berikutnya nih Kak. Ya. Kita mau angkat pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin. Puji Tuhan ya Kak ya. Ya. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang perkasa ya Kak ya. Amin. Nah,
Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yusuf. Ya Kak ya, siapkan hati kalian untuk kita bisa menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Ya. Kita nyanyikan pujian Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Oh, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, kami benar-benar merasakan kasih-Mu yang mengalir di dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan, kami merasakan betapa aliran-aliran kuasa Kristus dinyatakan di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya siang hari ini adik-adik kami semua boleh mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau bukakan hati dan pikiran kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kakak kami, Kak Yusuf, yang akan menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Urapi dia, berkati dia, sehingga apa yang menjadi firman yang disampaikan olehnya boleh mendapatkan tempat yang subur, di tanah yang subur di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Pimpin terus hidup kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan setia kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online secara khusus untuk kelas Sion dan juga kelas Kanaan. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh bertemu kembali setelah hari Jumat dan juga hari Minggu kemarin. Kita sudah bertemu untuk merayakan Paskah, memperingati kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan sebagai bukti begitu besar kasih-Nya Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, siang hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan mengajak kita semua belajar lebih lagi mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan, bahkan juga secara khusus dalam kehidupan kita setiap anak-anak remaja. Kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat yang 19, kakak akan bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, ini adalah satu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi berkaitan dengan kata-kata. Terus di sini hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata, apalagi juga dikatakan terakhir dan juga lambat untuk marah. Nah, kadang-kadang anak-anak remaja itu adalah usia-usia di mana seringkali pengen berontak, seringkali merasa bahwa kita ini udah cukup gede gitu. Tidak perlu diatur ini dan itu, tidak perlu disuruh A, B, dan C. Tetapi ada kalanya orang tua kita itu cuman satu saat minta bantuan yang kecil mungkin. Hanya sekedar untuk Cici, Koko, atau Dede, Kakak, tolong sapuin rumah dong. Wah, kita ternyata lagi asik main game. Udahlah, yang keluar selalu cepat sih, dengernya cepat. Seperti firman Tuhan, cepat mendengar, cepat disuruh. Tapi begitu tahu, oh cepatnya karena disuruh, langsung kayak gak tahu orang sibuk aja ini mami, gak tahu orang sibuk aja ini papi. Nah, bahkan mungkin bukan hanya sekedar sampai di situ, tapi ada juga yang mungkin sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar, bahkan mungkin apa katanya, itu aja minta tolong, kenapa gak bisa, kan masih ada mbak dan lain sebagainya. Nah, padahal sebetulnya keinginan orang tua pun untuk melakukan hal itu bukan karena pengen memaksa kita, tidak memberi kesempatan kita untuk santai, untuk melakukan aktivitas sehari-hari mungkin yang setelah seharian kita capek, sekolah online, ngerjain tugas yang banyak, bikin catatan dan lain sebagainya. Bukan, tapi di satu sisi kita harus juga memahami bahwa orang tua kita itu ingin mendidik kita, ingin mengarahkan kita, sehingga satu saat kalaupun kita hidup mandiri, kita tidak ada bersama-sama dengan orang tua, atau mungkin satu saat kalian tentunya yang di kelas Sion sudah mulai siap-siap untuk sekolah naik ke jenjang yang lebih tinggi. Yang sudah SMA pasti akan naik ke universitas. Biasanya bisa universitasnya dapat di luar kota, apalagi bahkan mungkin yang pengen ke luar negeri.
kalau tidak dari sekarang belajar untuk hidup dengan mandiri, melakukan segala sesuatunya dengan mandiri, seperti apa yang diinginkan diajarkan oleh orang tua kita, maka kita pun nanti akan kaget dan mungkin ketika kita menghadapi situasi itu, kita menjadi tidak siap. Nah karena itu, janganlah kita ini cepat memberikan komentar ataupun kata-kata yang kasar, yang tidak baik kepada siapapun. Apalagi terlebih lagi kepada orang tua. Yang tentunya orang tua itu tidak ada satupun, seperti kakak sering bilang di kelas Yon, tidak ada satupun orang tua kalian yang ingin menjerumuskan hidup kalian. Tapi selalu mereka pengen memberikan kalian itu satu pengajaran, satu pelajaran untuk kehidupan kalian lebih baik lagi. Nah kita lihat contohnya lagi kemudian di dalam Ayub. Ayub yang ketiga, Ayub pasal 3. Ayub pasal 3 ayat yang pertama. Ayub 3 ayat yang pertama. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Nah seperti kita tahu kalau kita baca di rumah kembali dari ayat Ayub pasal 1 sampai dengan Ayub pasal yang kedua, di situ kita akan menemukan bahwa Tuhan sedang menguji Ayub dengan memberikan banyak cobaan, dengan memberikan banyak ujian di dalam kehidupan Ayub. Sampai ketika akhirnya Ayub sudah merasa berada di dalam titik yang terlemah di dalam kehidupannya, merasa kehilangan segala-galanya, kehilangan semua, maka yang terjadi adalah Ayub terus kemudian mengeluarkan kata-kata bahwa ia mengutuki hari kelahirannya, atau dengan kata lain dia sangat menyesal dengan kelahirannya atau dengan seluruh keberadaan hidupnya. Bahkan bisa juga sedikit kita ada arah Ayub ingin mempersalahkan Tuhan dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Nah kadang-kadang dalam kehidupan kita anak-anak remaja pun kita sering melakukan hal itu. Ya, kehidupan kalian kompleks, kehidupan kalian orang tuanya macam-macam. Ada orang tuanya yang banyak memberikan kebebasan. Tapi ada orang tua juga yang memberikan banyak aturan, bukan dengan tujuan untuk mengekang tentunya seperti yang kakak bilang tadi, tapi dengan tujuan untuk mengarahkan kehidupan kalian. Tapi seringkali kita merasa kita ini sangat terkekang. Terus kemudian yang keluar adalah mungkin sempat juga kalian keluar kata-kata, mendingan saya minggat aja mami, udah gak usah anggap saya anak. Daripada saya nonton ini aja dibatasin, ngelihat ini itu dibatasin, ini gak boleh, TikTokan gak boleh. Terus kemudian misalkan saya pengen seri drakor setiap hari, nggak boleh. Harusnya belajar. Lah kalau ujiannya dapat nilainya 3, 4, 5, terus kemudian orang tuanya udah nonton aja drakor sebebasmu, udah main sana COD seenaknya dari pagi sampai malam. Ya itu menurut kakak orang tua yang salah. Karena apa? Karena anaknya tidak diarahkan dengan benar. Masa-masa sekolah harus mengikuti sekolah dengan benar, supaya apa? Menghasilkan hasil sekolah yang baik. Toh nanti kalau satu saat nilainya jelek, tidak naik kelas, yang rugi siapa? Kalian sendiri. Orang tua ikut malu. Anaknya siapa? Ya kan? Anaknya Pak ini, anaknya Pak itu. Nah, ya kan malu kan sebagai orang tua kalau sampai anak, apalagi misalkan ada temannya, orang tuanya punya teman segereja, anak lu katanya nggak naik kelas ya. Waduh. Malu kan orang tuanya. Nah karena itu jangan terlalu mudah untuk kita berkomentar dengan aturan-aturan apapun yang orang tua berikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tidak ada satupun orang tua yang kakak percaya yang ingin menjerumuskan kehidupan kalian menjadi anak-anak yang tidak baik. Tapi semua orang tua kalian pengen mengarahkan hidup kalian, apalagi orang tua kalian adalah orang tua yang taat akan firman Tuhan. Tentu ingin mengarahkan anak-anaknya belajar berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan anak-anaknya nanti, kehidupan kalian nantinya akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang lebih banyak lagi di dalam kehidupan kalian. Kita maju lagi di dalam Matius 26 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 26 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai.
Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah, jadi peristiwa ini sebenarnya terjadi beberapa seminggu yang lalu kurang lebih. Ya, ini karena peristiwa ini adalah peristiwa beberapa saat sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, terus kemudian Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, dan obrolan ini akhirnya Tuhan mengatakan seperti di ayat yang ke-31 tadi, dan di counter atau dijawab oleh Petrus dengan sangat lantang tentunya. Oh tidak Tuhan, sekalipun yang lain akan tergoncang imannya, sekali-kali aku tidak. Itu yang Petrus katakan. Tapi ternyata nanti kita temukan di ayat yang ke-75, ya, kita baca, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, jadi setelah kejadian ini, kalau kalian baca lagi nanti di rumah secara runtut, kalian akan menemukan ketika Yesus ditangkap, terus kemudian ada beberapa orang yang tahu dan bertemu dengan Petrus mengatakan, ini kan pengikutnya Yesus. Petrus bilang, oh bukan saya. Bahkan Petrus mengatakan Petrus tidak kenal dengan Yesus itu. Padahal beberapa jam yang lalu mungkin Petrus baru saja dengan lantangnya mengatakan, oh tidak, saya gak akan nyangkal engkau Tuhan. Nah, kadang-kadang balik lagi di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ya, kita ini terlalu cepat untuk memberikan reaksi, padahal reaksi itu seringkali adalah sebuah reaksi spontan yang keluar tanpa kita pikirkan lebih panjang lagi. Nah, karena itu jangan pernah, sekali lagi jangan pernah dengan mudahnya mengatakan hal-hal yang seperti itu. Tapi kiranya kita menjaga kata-kata kita, karena itu adalah satu bagian kehidupan kita yang menjadi berkat buat orang lain. Misalkan contohnya ya, kalian kan sering kali ditanyain, itu ya lu ngambil pensiun, oh enggak, sumpah. Nah, swear. Kalau bisa pakai 2 jari tambah 2 jari lagi di kaki. Hanya untuk apa? Untuk berusaha meyakinkan orang. Padahal ternyata mungkin kita sendiri yang melakukan itu. Untuk sekedar kita ngerjain, untuk sekedar kita mau ngisengin orang. Tapi ketika apa yang dituduhkan itu seringkali menyebabkan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak bijak, yang akhirnya membuat kita berjalan keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai apa yang terjadi kepada Ayub, jangan sampai apa yang terjadi kepada Petrus itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sampai satu saat nanti ketika Tuhan mengingatkan kita, oh iya, aku kan sudah mengatakan ini, aku kan sudah melakukan ini. Akhirnya yang terjadi, kita hanya menikmati sebuah penyesalan. Padahal sebetulnya itu tidak perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu berhati-hatilah di dalam meresponi segala sesuatu di dalam kehidupan kita, menjaga kata-kata kita untuk kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, jadi menjaga kata-kata, menjaga bibir kita itu perlu. Itu satu hal yang sangat penting. Ya, sedikit kalau kalian ingat kisah tentang Daud. Ya, pada waktu Saul diburu, Saul sudah kalah, terus kemudian ada seorang perwira, seorang serdadu datang kepada Daud mengatakan, apakah engkau melihat Saul? Dengan bangganya dia bilang bahwa dialah yang membunuh Saul. Tapi apa yang terjadi? Tentu dalam harapannya dengan cepat menjawab, iya aku yang melakukan, bahkan aku yang membunuhnya. Orang itu berharap, wah Daud langsung angkat dia dapat tanda jasa yang besar. Tapi justru ternyata hal sebaliknya lah yang terjadi. Ya, karena itu
Jagalah kata-kata kita, supaya apa yang kita lakukan, kadang-kadang kita itu cepat, terus kemudian setelah kata-kata itu keluar, akhirnya kita jadi malu sendiri. Karena ternyata apa yang kita katakan itu tidak sejalan dengan apa yang kita miliki atau apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengaku-ngaku, oh ya, aku barusan dibeliin iPhone yang seri paling terbaru sama papa mamaku. Ketika temennya pengen lihat, banyak sekali alasan yang dikatakan, yang ketinggalan lah, yang masih mesti ganti inilah, yang mesti ganti itulah, yang belum bisa dipakai dan lain sebagainya. Kita mengatakan memiliki itu karena apa? Karena hanya untuk sebuah gengsi. Tapi ternyata akhirnya kalau ketahuan bahwa kita tidak memiliki barang itu, kita sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata dan pengakuan itu. Apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi malu. Ya, kakak selalu ingatkan, perjalanan kehidupan kalian masih panjang, masih banyak yang harus kalian pelajari dalam perjalanan hidup ini. Dan semuanya jika kita pelajari berjalan turut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tentu kalian akan menemukan banyak hal yang indah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita pun akan menemukan banyak perkara-perkara yang mungkin sangat tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Bukan berarti kalau kita tidak berjalan dalam firman Tuhan, terus kemudian kita tidak menghadapi perkara yang tidak mengenakan, masih saja perkara tidak mengenakan itu bisa terjadi. Tapi dengan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, hari-hari yang harus kita lalui, kita akan selalu menemukan rancangan terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Ayat terakhir Matius 15 ayat yang ke-18. Matius 15 ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi dengan apa yang kita katakan, kalau kalian kepada teman-temannya sering mengeluarkan kata-kata kebun binatang, sering mengeluarkan kata-kata umpatan, sering mengeluarkan kata-kata makian, ya mungkin hari-hari ini rasanya hal-hal seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Nah, tetapi dari situ seperti firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut itu datangnya dari hati. Orang akan melihat kalau kita sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka tentunya isi hati kita bukanlah firman Tuhan. Karena kakak percaya kalau isi hati kita itu adalah firman Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan, adalah sesuatu yang akan menyenangkan hati Tuhan, adalah sesuatu yang enak didengar oleh orang lain, adalah sesuatu yang tidak membuat orang lain terpancing untuk marah, yang tidak mengeluarkan kata-kata hinaan, bukan mengeluarkan kata-kata fitnahan, tapi sungguh kata-kata yang selalu menjadi berkat buat orang lain, sehingga nama Tuhan itu terus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai ayat emasnya, tadi ayatnya sudah kita baca di dalam Amsal 13 ayat yang ketiga, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Bila mulai hari ini, Paskah baru saja kita peringati, kematiannya di atas kayu salib menebus dosa kita semua, bahkan bukan hanya menebus dosa kita semua, tapi mengubahkan seluruh keberadaan hidup kita. Bahkan terlebih lagi kakak juga mengingatkan banyak di antara kalian sudah menerima baptisan air. Setelah menerima baptisan air, kalian selalu dikasih nama baptisan dengan harapan ada dengan nama baru dan dengan satu harapan dan iman yang penuh tentunya. Ada satu kehidupan baru yang terjadi di dalam kehidupan kalian yang sudah dibaptis. Bahkan yang belum dibaptis pun, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita harus berubah. Maka kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jaga kata-kata kita, jaga apa yang keluar dari mulut kita, sehingga kita senantiasa menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, tapi melalui apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu menjadi berkat untuk orang lain. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami senantiasa menjaga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa melalui kata-kata kami orang bisa melihat keberadaan hati kami. Dan ketika kami mengeluarkan kata-kata yang tidak baik,
mengeluarkan kata-kata umpatan, mengeluarkan kata-kata makian, bahkan kata-kata lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka orang tidak akan pernah melihat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu hamba berdoa menyerahkan seluruh adik-adik hamba yang berada di kelas Kanaan dan juga kelas Sion. Kiranya firman ini boleh menjamah kehidupan mereka, kiranya firman ini boleh mengubahkan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lagi bertindak dengan mengeluarkan kata-kata kasar, baik kepada orang tua, kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, bahkan juga mungkin Tuhan seringkali mereka mengumpat dan protes kepada Tuhan. Ampuni mereka, sadarkan mereka, ubahkan hidup mereka, sehingga mereka berubah menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mengeluarkan kata-kata yang selalu menjadi berkat untuk orang lain, yang selalu menjadi berkat untuk orang tua mereka, bahkan kata-kata yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dengan setiap studi yang harus mereka tempuh sampai dengan saat ini, sekalipun masih di dalam situasi yang sangat terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kehadiran-Mu tidak terbatas, dan Tuhan mampu menjamah dan mengarahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berkati juga kehidupan kedua orang tua mereka dan setiap mantap pencarian yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan saja yang selalu dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami selesai mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan dengan ucapan syukur hanya kepada Engkau, karena sungguh kami melihat penyertaan-Mu yang tiada hentinya, kasih-Mu yang selalu baru terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Hai Kak, setelah mendengarkan firman, Iya. kita mau apa Kak? Aktivitas. Oh, aktivitas Kak. Temanya hari ini tentang apa Kak? Kita tentang firman-Nya hari ini tentang menjaga perkataan Kak. Ya. Aktivitas kita ada hubungannya ya Kak ya? Iya. Tentang menjaga perkataan. Ada berapa pertanyaan Kak hari ini? 4 aja deh. Empat aja. pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama ya Kak Ya, ya? pertanyaan pertama. Sebutkan judul lagu yang ada kata Mulut. Nah, hubungannya dengan perkataan ya Kak. Ya. Gimana kita berkata-kata lewat mulut. Ya. Nah, Judulnya carilah ya. judul lagu yang ada kata mulut. Pertanyaan 1. Sekarang pertanyaan 2 Kak. Yang kedua. Sebutkan judul lagu yang ada kata taat. Nah, ada kata taat. Terus pertanyaan Yang ketiga ketiga? Kak. Sebutkan judul lagu yang ada kata bijaksana. Ada kata bijaksananya Ya. Kak. Kita Terakhir, berkata Kak. dengan bijaksana juga kan Kak? Ya harus bijaksana Ya. Kak. Yang keempat. Keempat, sebutkan judul lagu yang ada kata Lidah. lidah. Iya. Ada mulut, ada lidah. Ya. Bijaksana dan Bijaksana harus dalam bertutur kata harus bijaksana ya Kak ya. Ya, sip Kak. 4 pertanyaan Kak, Empat saja, dikirim kemana Kak? Ya. Langsung saja nanti jawab pertanyaan itu segera Di deskripsi box ya Kak ya. Oke. Udah selesai Kak? Ya, Aktivitas kita hari ini. Sampai Iya. ketemu minggu depan. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.